Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, wabil khusus Wakil Rektor Bidang Perencanaan Aset Bapak Arif Setiawan Budi Nugroho PhD, Ketua Takmir Masjid Kampus UGM Bapak Dr. Muhammad Yusuf, dan Wakil Ketua Takmir Insinyur Muhammad Agung Bramantyo PhD, serta Imam Besar Masjid Kampus UGM Dr. Muhammad Nur MAG, Bendahara 1 Takmir Bapak Taufikur Rahman, dan Dekan Fakultas Psikologi UGM Bapak Rahmat Hidayat PhD, beserta seluruh jajaran takmir. Dan yang saya hormati, saya banggakan, seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ternyata hujan tidak menghentikan langkah ya. Kalau cuman basah dihadapi ya. Tadi pada saat sholat isya hujannya agak deras sampai dengan selesai sholat. Ini rupanya memang takmir tidak biasa pakai pawang ya. Memang tidak biasa, harusnya pakai pawang. Alhamdulillah kita semua berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bisa kembali ke Gadjah Mada. Ini bukan sekedar datang ke sebuah kampus, ini kembali ke kampung halaman. Ini kembali ke tempat dulu kita semua belajar di sini. Dan terakhir 2 tahun yang lalu. Tahun lalu memang tidak ada undangan. Udah tahu kenapa ya? Agak sensitif pada tahun lalu. Sekarang sensitifnya sudah hilang. Dan alhamdulillah suasana di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Ya. Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Kena ya efisiensi ya. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi. Bukan cuman amin, perjuangkan. Betul tidak? Ya. Karena Gadjah Mada ini bukan cuma tempat belajar. Ia tempat buat kegelisahan intelektual. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal. Ini tempat bukan sekedar ilmu dan angka-angka di teori, tapi ini adalah tempat menyalakan sinar semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi, karena itu kalau kembali ke Gadjah Mada itu rasanya lain. Dan ke tempat ini pun rasanya begitu. Saya merasa terhormat betul bisa kembali ke sini dan mengingatkan kepada masa ketika dulu kuliah, sama. Kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK, Ramadan di kampus. Sekarang namanya apa ya? Masih sama. Masih sama. Kalau Ramadan di kampus, kita datang dan pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya. Makanya nanti barisan-barisan ini jangan suka menghalangi kesempatan orang. Biar ada kesetaraan kesempatan. Dulu saya ngalamin juga. Suatu ketika ada diskusi, kita semua datang berdesak-desakan. Ingin bisa tukar pikiran, mendengarkan, mendapat inspirasi. Dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan adik-adik semua yang kalau boleh dikatakan sinar lampu ini kalah dengan sinar mata anak-anak cemerlang di tempat ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara semua, saya datang ke sini dapat tugas berbicara soal infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia di hadapan saudara-saudara semua yang hari ini dapat kesempatan kuliah di Jogja. Di Jogja ini adalah ekosistem pendidikan yang luar biasa. Karena begini, pendidikan itu bukan cuma kampusnya, tapi juga lingkungan sekitar kampusnya. Bukan hanya ruang kelasnya saja, tapi lingkungannya. Saya sering analogikan, bibit yang baik untuk tumbuh dengan baik, dia membutuhkan lahan tanah yang subur. Lahan tanah yang subur dan bibit yang baik untuk bisa tumbuh berkembang perlu iklim yang sehat, iklim yang kondusif. Itulah sebabnya bibitnya adalah sang mahasiswa, sang pelajar, lahannya adalah kampusnya, sekolahnya, dan iklim sekitarnya adalah kota lingkungannya. Alhamdulillah Anda berada di Jogja yang itu sebuah kombinasi yang luar biasa.
Karena itu mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini bibit-bibit yang bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi bermanfaat di kemudian hari. Saya sering membayangkan keluarga yang prasejahtera. Kalau mereka malam hari melihat anak-anaknya tidur, mungkin saja ayahnya bekerja sebagai pekerja buruh kasar, ibunya mungkin kerja buruh kasar. Tapi kalau dia lihat anaknya sedang tidur malam, sambil melihat si anak itu sambil bisa mengatakan begini, alhamdulillah anak saya sekolah, alhamdulillah anak saya sekolah berkualitas. Jadi dia bisa yakin bahwa insya Allah di masa depan anaknya tidak hidup seperti dirinya. Tapi bila mereka buruh kasar, ibunya juga, dan anaknya tidak punya kesempatan untuk pendidikan, bayangkan sebagai orang tua, dia akan melihat anaknya dan membayangkan anaknya akan mengalami hal yang sama di masa yang akan datang. Itulah sebabnya negara harus hadir. Itulah sebabnya sumber daya untuk pendidikan tidak boleh dikurangi. Karena ini adalah eskalator sosial ekonomi. Jangan sampai sebagian dari kita sudah mendapatkan manfaat eskalator itu naik ke atas. Sesudah kita naik di atas, kita lupa saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan. Kita lupa. Saudara sekalian, yang hari ini duduk di kursi-kursi pengambil keputusan, saya bisa jamin mayoritas kakeknya, neneknya buta huruf. Cek aja. Yang hari ini pengambil keputusan tanya, kakeknya dulu buta huruf tidak? Neneknya, saya hampir jamin ya. Pada saat Republik ini merdeka, 95% penduduk Republik ini buta huruf. Dan mayoritas kita waktu itu seperti itu. Pendidikanlah yang mengubah, pendidikanlah yang menaikkan kesempatan itu. Nah, di mana letak infrastruktur pendidikan? Infrastruktur pendidikan, kalau pendidikan itu dianggap jalan, maka infrastruktur pendidikan itu aspalnya yang menghaluskannya. Nih, saya berikan penjelasan analoginya. Kalau ada jalan, tapi jalannya terjal, jalannya berbatu, jalannya penuh dengan hambatan, maka hanya mereka yang kuat yang bisa melewati jalan itu. Kuat secara apa? Kuat secara ekonomi, kuat secara sumber daya, dia yang bisa melewati jalan itu. Ini kalau jalan Kaliurang itu terjal, mendaki sampai ke atas sana, sebutlah dari Pakem naik ke atas gitu. Itu mulai mendaki, maka hanya orang-orang yang terlatih dan punya sumber daya yang bisa menaikinya. Tapi kalau di situ dibuat jalan yang halus, yang rata, maka siapa saja akan bisa mendaki jalan itu. Itulah infrastruktur. Infrastruktur mensetarakan kesempatan. Sekarang bayangkan sekalian, kalau lulus SMA itu jumlahnya 3,7, 3,8 juta. Lulus SMA. Pertanyaannya, ini buat teman-teman semua di sini yang sudah pada kuliah. Ini kan termasuk lulusan 3,7 juta kan? Ini lulus SMA semua di sini ya. Memastikan saja. Kalau UGM-nya belum lulus jelas. Tapi insya Allah nanti dapat ijazah. Kalau lulus. Nah, teman-teman, 3,8, 3,7, 3,8 masuk SMA. Yang masuk SD berapa? Datanya sekitar 5. Ada yang menyebut 5,5, 5,6 karena data statistiknya tidak konsisten satu sama lain. Sebutlah 5,5 biar gampang hitungnya. Masuk 5,5 SD kelas 1, lulus SMA 3,7. Jadi yang hilang di jalan berapa, teman-teman? Dulu tes masuk kan di sini? Jadi kalau 5,5 kurangi 3,8 dah. Jadi berapa? 1,7. 1,7 juta pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas 3. Per tahun. Kalau itu dibiarkan berjalan tiap tahun, maka dalam 10 tahun ada 17 juta anak-anak kita yang pernah SD, tidak pernah SMA. Ini dari yang SMA 3,8 tadi, yang lulus kuliah 1,8 juta. Jadi bentuknya seperti piramid, saudara sekalian. SD-nya banyak, SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, kuliah makin sedikit. Nah, ini harus dibereskan dengan infrastruktur pendidikan dari yang bentuknya piramid dibuat tegak lurus. Jumlah bangku SD harus sama dengan bangku SMP. Bangku SMP harus sama dengan bangku SMA, SMK, sehingga setiap anak masuk kelas 1, orang tuanya yakin dia bisa selesai kelas 12. Ini yang dibutuhkan di negeri ini. Bila itu dikerjakan, maka insya Allah kualitas manusia kita akan bisa menjadi kualitas yang setara dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di Republik ini. Untuk ini bisa dikerjakan, harus ada kemauan melihat pendidikan sebagai investasi. Pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, maka dia mudah dipotong.
mudah dikurangi karena pengurangan biaya. Kalau investasi, sesuatu yang dikeluarkan yang nanti akan memberikan hasil. Jadi kalau kita ngurangin investasi, ya besok juga hasilnya akan berkurang, karena itu pandang ini sebagai investasi. Dalam situasi apapun, kualitas manusia harus nomor 1 di dalam alokasi pembiayaan di Republik ini, karena masa depan kita ditentukan itu. Nah, tapi pendidikan itu panjang, prosesnya panjang. Dalam politik seringkali pengambil keputusan inginnya membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Iya, inginnya dikerjakan cepat, sesegera mungkin, segera peletakan pertama, segera peresmian, supaya pada saat siklus pemilu berikutnya bisa ditunjukkan hasilnya. Dan itu memang boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Kan memang kebijakan mau ditunjukkan pada publik, bukan? Tapi untuk urusan pembangunan manusia, waktunya tidak bisa 5 tahunan. Tidak bisa. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa. Bikin jembatan 1 tahun selesai. Bikin gedung 1,5 tahun selesai. Gelanggang mahasiswa itu cepat selesai. Pangling soalnya. Gelap juga ya di situ. Iya, saya pas lewat situ UGM kok gelap ya gitu. Awas loh kalau jadi hashtag UGM gelap gitu, nanti masalah. Iya. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN gitu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri acara peresmian Masjid Agim. Pas peresmian itu Agim, kita ada semacam ngobrol lah, dan Agim bilang begini, Pak Anies, pendidikan itu penting sekali, tapi kenapa udah pendidikan sampai tinggi-tinggi masih korup? Ada yang cerita soal oplosan, ada yang apa lagi tuh? Apa? Oh, pagar ya, sertifikat di atas air dan macam-macamnya. Terus beliau tanya, gimana ini Pak, pendidikannya sudah tinggi-tinggi masih tetap korup? Jadi jawaban saya waktu itu, Agim, sebenarnya masalah ini bukan terkait dengan tingkat pendidikan tinggi, justru problemnya di pendidikan pra-SD. Disitulah kita diajari apakah barang itu milik kita atau bukan. Mana barang milik kita, mana bukan milik kita. Seringkali kita tidak memiliki kesadaran itu. Ini punya saya atau bukan? Barang ini punya saya atau bukan? Itu diajarinya waktu TK. Di situ diajari. Bercerita, berkata jujur, diajarinya saat TK. Itu ingat ya zaman TK dulu, seringkali dibisikin kuping kiri, kuping kanan itu. Kan disampaikan sesuatu, kemudian dari satu muter gitu. Kan dipastikan bahwa ternyata bisik-bisik kuping itu sampai. Itu lagi ngajari kejujuran, diajarin kuping kiri masuk, keluar, sampaikan kepada teman yang satunya, terus muter. Diajari untuk menyampaikan bisikan-bisikan. Ini bagian dari kejujuran. Ketika sampai kembali ke gurunya beda, gurunya tanya, siapa yang nggak jujur di sini nih? Siapa yang mengubah pesannya? Itu seluruh pendidikan, tidak di pendidikan usia dini. Dan usia dini yang paling dini adalah di dalam rumah. Pendidikan keluarga. Jadi saudara-saudara semua di sini, teman-teman semua, alhamdulillah pendidikannya tinggi. Insya Allah nanti dapat pasangan yang pendidikan tinggi juga. Amin yang keras. Amin. Insya Allah pendidikan tinggi. Insya Allah yang soleh dapat solehah. Mau nggak ini yang mahasiswa ini? Mau nggak dapat mahasiswa yang pinter? Mau nggak dapat mahasiswa yang ganteng? Mau nggak dapat mahasiswa yang punya kepemimpinan hebat tapi tidak soleh? Saudara perhatikan itu. Aspirasinya, walaupun pinter, walaupun ini, begitu pertanyaan terakhir, mau nggak kalau nggak soleh? Nggak mau. Jadi saudara-saudara semua bersiaplah jadi mahasiswa yang soleh. Pinternya udah dapat, insya Allah soleh. Nah, poin ini sekalian, pendidikan dalam rumah ini pendidikan yang kunci. Pendidikan kunci di dalam rumah, ibu bapak. Pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan namanya orang tua. Itu pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan. Karena itu saudara-saudara sekalian di sini,
Saya berharap saudara-saudara nantinya bisa menyiapkan diri untuk menjadi orang tua pendidik yang baik.